Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita mengucap puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberi nikmat berlipat hingga sampai saat ini. Sebab kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk dapat bertemu kembali dengan bulan yang penuh kenikmatan ini. Dan juga tak lupa selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW serta keluarga, para sahabat sampai kepada kita sebagai umatnya. Melalui kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah kultum yang singkat mengenai kesabaran. Bulan Ramadan adalah bulan untuk menempah dan mengasah kesabaran kita. Melatih kesabaran memang berat dan terkadang pahit, akan tetapi buahnya sangat manis. Yang dimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 153 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar." Di dalam ayat tersebut disebutkan bahwa Allah bersama orang-orang yang sabar. Bahkan dalam surah Ali Imran ayat 146 Allah pun berfirman yang artinya, "Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar." Bukankah sungguh manis jika kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Namun tentu untuk mencapai tingkatan itu tidaklah mudah. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 45 yang artinya, "Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk." Mengapa berat? Karena sebagaimana arti bahasanya sendiri, dalam bersabar kita harus mampu menahan diri dan bertahan dari hal-hal yang menggoda kita, dari hal-hal yang tampaknya menyenangkan dan memberikan kenikmatan. Jika kita berkaca dari kisah Nabi Yusuf dalam Al-Quran, setidaknya ada 3 jenis kesabaran yang harus kita asah, yaitu yang pertama, bentuk kesabaran dalam menahan amarah. Saat Nabi Yakub, ayah Nabi Yusuf, menerima kabar bahwa Nabi Yusuf dimakan oleh serigala, yang ia katakan adalah fashabrun jamil. Hal ini terekam dalam surah Yusuf ayat 189 yang artinya, "Dan mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran darah palsu." Dia, Yakub, berkata, "Sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka hanya bersabar itulah yang terbaik bagiku, dan pada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan." Kesabaran menahan amarah juga ditunjukkan oleh Nabi Yusuf di penghujung kisah Nabi Yusuf. Saat Nabi Yusuf telah menjadi orang besar dan para saudaranya yang dulu kini meminta maaf padanya, beliau tidak memarahi maupun mencaci maki, justru beliau berkata sebagaimana terekam dalam Al-Quran, yang artinya dia, Yusuf, berkata, "Pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu, dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang." Dalam surah Yusuf ayat 92. Bayangkan, bukan hanya tidak mencela, beliau bahkan mendoakan dan menghibur saudara-saudaranya tersebut. Luar biasa tingkat kesabaran yang beliau tunjukkan. Dan sungguh tepat sekali momentum Ramadan ini kita gunakan untuk lebih bersabar dalam menahan amarah. Tentu tidak mudah dan tidak ringan menahan amarah. Yang kedua, kita harus bersabar menahan godaan hawa nafsu. Ketika Nabi Yusuf beranjak dewasa, ia sempat digoda oleh seorang wanita untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bagaimana sikap beliau? Beliau berlindung kepada Allah dan berlari menjauhi godaan itu. Dalam surah Yusuf ayat 23, Allah menceritakan kisah ini, yang artinya, dan perempuan yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda dirinya, dan dia menutup pintu-pintu lalu berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Yusuf berkata, "Aku berlindung pada Allah, sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung." Yang ketiga, kita juga harus sabar dalam menghadapi musibah. Dalam surah Yusuf, Allah mengisahkan bagaimana sang raja bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, lalu 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai lainnya yang kering. Nabi Yusuf takwilkan mimpi itu sebagaimana artinya. Yusuf berkata, "Agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasanya. Kemudian apa yang kamu tuai, hendaklah kamu biarkan dan tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian setelah itu akan datang 7 tahun yang sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghabiskan tahun sulit. Kecuali sedikit ada bibit gandum yang kamu simpan. Setelah itu akan ada tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup, dan pada masa itu mereka memeras anggur." Dalam surah Yusuf ayat 47-49 dapat kita lihat bahwa